itu. Dan Kalau Yesus, dan Allah, Yesus ya. Jadi gimana nih? Ada nggak perbolehkan kawin di Kristen? ada. Ada. Walaupun Yesus tidak kawin. Yesus diutus untuk bukan kawin mengawin, Bang. Nah, berarti Yesus nganggur anunya, kan gitu. Itu di konteks pikiran kalau kita tidak ada bahasan tentang itu anu itu. Konsekuensi dari sebuah jawaban, konsekuensi logis. Kita pengajaran agama tidak larinya ke situ, Bang, kalau tentang Yesus. Lo diatur dong, itu diatur. Agama itu kan mengatur agar tidak kacau. Kalau tidak diatur, nanti anunya kemana-mana, Mbak. Enggak, kalau Itulah agama datang mengatur. kalau atur anu itu Lah semuanya diatur, anunya, aninya, ininya, semua diatur, Bang. Astaga, di mana, Bang? Kekristenan di mana? Diatur kalau sangkut pautnya sama Yesus gitu, diatur apa? Kontrolnya harus di contoh, aduh suruh. Ya kalau Kristen nggak diatur memang bebas. Karena Tuhan kita. Ya makanya bebas kan, kalian mau adu pedang kek, mau kemana kek, kan bebas, nggak diatur. Kalau kalian nggak diatur kan? Pedang sama pedang. Tuhan kita tidak membahas hal seperti itu yang abang tidak paham. Iya makanya nggak diatur kan, bebas kan? Kawin mengawin itu gini, Bang. Gimana sih? Giliran diikutin nggak mau, giliran mau ditinggalkan Anda ke situ. Kalau ini maunya gimana lah? Katanya nggak diatur. Hal kayak gitu nggak diatur, ya udah kalian bebas, nggak ada masalah buat kami. Abang kita nih mengikuti Yesus. Nah, mengikuti Yesus nggak kawin, kamu kawin, gimana sih? Dengar, Bang, kita mengikuti Yesus. Ya maunya gimana coba? Narasinya itu jangan empat embol sih bahasa iya mah. Aja gini, Bang, kita terlepas dari kawin mengawin. Dengar argumenku. Ah ya udah, lepaskan kawin mengawin ya, nggak ada contoh di Kristen, lanjut. Ya, kita mengikuti Yesus. Apalagi? Kita mengikuti Yesus atas perintahnya Yesus untuk kita ikuti. Yesus tidak memerintahkan tentang hal-hal yang kayak begitu, Bang. Tidak, kita tidak mengajarkan hal ya makanya kalian nggak diatur hal seperti itu kan, tadi udah bener, bebas. Kan kita kawin satu, makanya kita kan kawin satu, kalian kawin banyak. Kalau mau samakan, kalian lebih hancur gitu. Jadi gini, kita tidak diajarkan hal gitu, Bang. Iya nggak diajarkan, makanya bebas. Kita berpatokan dari ajaran, tidak. Abang jangan katanya nggak diajarkan, berpatokan dari ajaran aja. Tidak, kita tidak diajarkan tentang itu. Tidak diajarkan, tapi berpatokan pada ajaran itu maksudnya apa? Ajaran Yesus ya, ajaran Yesus. Tapi tidak diajarkan masalah kawin-kawin. Abang nggak ngerti, aduh ngomongnya nggak ngerti gimana ya? Cara sampaikan. Ya udah, gimana? Ngerti, gimana biar saya ngerti? Anggaplah saya ngerti, anggap aja saya ngerti, udah selesai ya. Terus lanjutnya gimana? Nah. Kita itu diajarkan mengikuti Yesus. Tuh Ya kan? Mengikuti Yesus lagi. Yesus itu tidak mengajarkan hal-hal kayak begitu, Bang. Tidak ada ajaran itu dalam kekristenan. Ya makanya di Kristen nggak ada ajarannya, makanya bebas. Kan udah bilang tadi, udah selesai. Tidak ada kebebasan dalam berseksual. Nah kan nggak diajarin. Kan nggak diajarin. Kan nggak diajarin. Nggak diajarin, nggak dilakukan, Cok. Untuk apa dia? Nah iya nggak diajarin, jadi semaunya aja, kan nggak ada ajarannya, nggak ada aturannya. Maksudnya semaunya tentang apa? Ya Anda sendiri yang bilang tadi, tidak diajarkan untuk itu, makanya nggak diajarin. Rujukannya abang itu tentang apa dulu? Ya barusan yang Anda bilang nggak diajarin apa? Bang, nggak diajarin itu kayak yang sesuai konteksnya, Bang. Lah iya, nggak diajarin kan di Kristen? Kalau kalian kan mengajari tentang itu, makanya kalian sangkut pautkan. Kita kan tidak berpatokan di hal itu. Kita tidak marah, terserah kalian. Itu kan maunya kalian. Iya kan saya juga udah bilang, Kristen nggak diajarin, ya sudah. Iya, kenapa bilang tidak ada itu? Kan tidak diajari. Aduh, gimana sih? Lah iya Kristen itu nggak diajarin, makanya sesuai dengan masing-masing aja, bebas. Nggak diajari tentang yang tadi abang bahas. Iya betul, nggak diajarin, makanya bebas. Tentang apa? Tentang apa, Bang? Nah tadi abang tentang apa? Nah, baru abang bilang ngajarin tentang apa? Nggak ngajarin tentang apa? Ya tadi abang bilang tentang apa? Nggak nyambungin orang, karena pembelanya berpatokan ke agama. Tadi Anda bilang nggak diajarin tentang apa?
Tadi abang ngelasnya tentang kawin mengawin ya. Tentang Di Kristen tidak diajarin kan? tidak tentang Yesus abang tadi kaitkan dengan Yesus. Kalau di Yesus tidak ada pernah perintah, ajaran tidak ada itu, dari Allah pun tidak ada itu. Bahwa Yesus Ya sudah. Iya makanya. Tadi abang ngomong Yesus ini nggak jelas ngomong, bukan nuragawa ini. Bahaya. Oh nggak jelas. Kan kalau Yesusnya kan nggak kawin di Kristen. Konteks kayak gimana? Nggak ngerti abang ini. Kan di Kristen Yesusnya nggak kawin kan? Nggak ada masalah. Ya sudah, siapa juga yang bikin masalah? Yang abang ngomong Yesus kita nggak kawin, kan abang mau menerapkan itu buat kita mau dengar nih bahwa Yesus mau rujukan kawin mengawin dalam agama kita tentang Yesus. Kita tidak bang, kita tidak berpatokan tentang Nah, kan Yesus. tadi juga udah selesai bang, Yesus tidak kawin dalam imannya Kristen. Gimana sih? Ya, iya saya bilang iya. Terus abang bilang Lah, iya udah. tidak manfaat ininya itunya. Aduh kita tidak mengajarkan itu bang, salah konteks bang. Salah konteks apanya? Ya, abang ngerti dari tadi abang debat ngerti tentang yang berbicara tentang debat tidak yang tentang anunya manfaatnya. Anunya manfaatnya apa? Jangan untuk itu bang. Maksudnya gimana sih? Nonotnya? Ya sudah bang. Ya udah bang, biar aja bang. Nonotnya? Bang, turun Ya. ya bang ya. Terima kasih. Aman bang, bang. Sama-sama. Iya. Iya bang ya. Sehat selalu ya. Kan kalau memang Iya. kawinnya kawin aja. Yesus kita nggak kawin bang, aman bang. Kita Nah iya, Yesus ngajarin jomblo. Gimana sih? nggak ada ajaran jomblo. Kirain Julian dan Romeo. Nabi kami kawin, Yesus jomblo. Terus kenapa Anda nggak terima kalau saya sebut Yesusnya jomblo? Gimana sih kau ini? Iya nggak ada rujukan bahasa gitu di tentang Yesus. Tuh nggak ada rujukan. Terus bahasanya apa dong yang tepat? Nggak ada tertulis di Bible, Alkitab, Al-Quran pun tidak ada. Ya terus orang yang tidak kawin itu apa disebutnya? Kita pikiran agamanya tidak ke situ bang. Loh, pikiran agamanya tidak ke situ, tapi Nabi kami disebut-sebut. Kau ini lucu lah jadi orang. Kapan sebutnya saya atau umum atau? Lah Anda sendiri tadi menyebut Nabi kami kawin, Nabi kami nikah. Iya. Pernikahan ada. Ya kan, dan Nah, rujukannya abang kan sama kalau saya. Yesus tidak kawin apa disebutnya? Enggak, konteksnya abang itu mau samain, kita tidak bisa Enggak samain, beda loh. Yang satu menikah, yang satu enggak. Kok sama sih? Kan abang membenarkan Kalau perkawinan. Nabi kami boleh disebut, kalau Yesus kenapa enggak boleh disebut, Bang? Kita Yesus diturunkan bukan untuk kawin mengawin bang. Ya itu iya, makanya Yesus tidak kawin kan? Iya, Katanya udah mau pamit. turun untuk memberitakan firman Tuhan kebenarannya. Firman Tuhan tapi tidak memberi aturan kawin. Tentang Iya. bang. Kawin baik nggak kawin? Kawin baik nggak? Ya bang, Kawin baik nggak? di nggak bisa dijelasin. Udah Pak, udah. Jadi gini lah ya, saran saya janganlah belajar untuk menghujat, jangan. Siapa? Ya kalau mau ya nanti kayak si Kudis kabur di luar negeri belajar dari seniornya boleh ya. Tapi kalau memang nggak ada bakat, nggak ada bahan, saran saya jangan. Kita diskusi baik-baik aja ya. Oke? Nah. Gimana sih? Syukran Tuhan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, Roy, Muslim ya kalau Kristen. Waalaikumsalam. Nanya nggak, Kristen. Abang? Atau abang yang bertanya ke aku atau aku yang bertanya nih? Kristen deh Ustaz. Cuma sok-sokan panggil salam dia. Waduh. Aku yang bertanya atau abang yang bertanya nih? Tepuk tangan untuk Yesus. Halo. Ya terserah, Aku yang terserah. bertanya atau abang yang bertanya? Oke. Ini umatnya Edis. Ustaz tadi 2 rob katanya Ustaz. Oke. Aku Nggak apa-apa. pertanyaan aja. Nah, Islam 2 rob katanya Ustaz. Ayo. Satu pertanyaan dari aku Iya. ya bang ya. Ya, Silakan. Islam 2 rob katanya ya.
Kristen aja yang harus bertanya ya. Kristen aja bertanya, silakan. Nabi Muhammad kan istrinya kan 11 ya Bang ya, betul ya? Istrinya 11 ya. Terus kenapa? Nabi Muhammad istrinya 11, terus ada nggak pernikahan gitu? Setelah perkawinan. Ada dong, dia kan yang mengajarkan, dia mencontohkan. Mana datanya, mana dalilnya? Tunjukkan kisahku. Aduh, Semua Muhammad kan istrinya itu pernikahan dengan Sayyidah Khadijah. Dengan Khadijah aja itu 100 onta merah itu mas kawinnya. Kaya. Jadi gini lah ya, teman-teman Kristen gara-gara Yesusnya jomblo, udah gitu dia nggak punya apa-apa, sirik dengan pernikahan Rasulullah gitu. Kalau Yesus kan bantal aja nggak punya, makanya dia nggak bisa kawin, nggak punya mahar. Lah kalau Nabi kami ketika menikahi Sayyidah Khadijah itu mas kawinnya aja 100 unta merah lagi, itu seharga jaguar apa-apa. Kayaknya kalau Yesus dia berkata apa? Bantal aja nggak punya, wajar lah dia nggak punya mahar. Dalil, aku minta dalil. Aduh. Ya ada di dalam sirahnya, ada di dalam sirah Nabawiyah pernikahan dengan Khadijah. Itu diharamkan nggak tuh? Melakukan apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan? Kalau sudah saya kasih tahu, udahlah ya. Jangan kau paksa-paksa. Nanti kau bandingkan dengan Yesusmu yang kau yakini sebagai Tuhan, melarat dia. Kau tahu gak penjelasan di Filipi 2 nomor 6? Mana? Filipi 2 nomor 6. Di dalam Filipi 2 nomor 6, Yesus itu tidak punya rumah, hidupnya dari sedekah. Kayak gitu, itu Yesus. Aku minta dalilnya loh, pertanyaan. Dalil apaan? Dalil apaan? Di mana? Pernikahan beliau itu ada di dalam sirah Nabawiyah ketika dia menikah dengan. Dibaca mana? Coba aku buka. Ayat berapa? Mana? Ya. Surah berapa? Ayo. Loh kok surah? Al-Quran itu bukan tentang pernikahan Rasulullah. Kitabmu kan kitab Al-Quran ya kan yang diwahyukan pertama oleh. Betul, kitab Al-Quran. Pernikahan Nabi kami itu bahkan sebelum Al-Quran turun. Sebelum Al-Quran turun saja, beliau itu sudah ada aturan menikah. Jangan pakai congor lah, mana dalil? Ya udah, kalau nggak percaya, ya silakan aja. Kalau nggak percaya itu hak Anda, ya. Kalau Anda tidak percaya itu hak Anda. Silakan. Nah, gimana? Kalau Yesus punya nggak mahar? Kok jadi modelnya kayak gitu diskusinya? Mungkin bertanya tentang aturan nikah di dalam Al-Quran, Ustaz. Banyak. Beda dengan di Kristen, nggak ada. Banyak itu. Dia minta dalil di Al-Quran pernikahan Rasulullah. Contoh yang saya contohkan dengan Sayyidah Khadijah yang dengan maharnya unta. Ya nggak ada di Al-Quran, bre. Nggak ada. Sebelum jadi Rasul aja, dia itu sudah ada aturan di sana. Bagaimana kaum bangsa yang Hanif yang sudah tahu tentang mahar di sana. Itu ada di Ibnu Hisham, ada di Ibnu Katsir, ada tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Gitu. Kaya Nabi kami itu dulu, maharnya itu luar biasa. Nanti kalau kita bandingkan, waduh mak, kasihan kali Tuhanmu. Ya silakan dibuka, Semanung Khalid. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Khalid. Iya halo. Sebenarnya pembahasannya nggak begitu. Pembahasannya sebenarnya kita cari titik ideal. Standarnya kemana? Yang apa itu? Contohnya nih. Manusia idealnya menikah atau tidak, begitu. Menikah kan begitu. Secara kemanusiaan jumlah istri itu berapa idealnya? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita ambil dulu kesepakatan kita. Apakah istri 1 itu ideal, bermasalah? Tidak. Bisa dulu sebelum ke situ aturan nikah aja, aturan nikah. Aturan kita masuk ke situ juga nanti. Iya, aturan nikah. Sekarang Ustadz Alif dulu aturan nikah di Islam seperti apa Tad? Habis itu Anda aturan kawin di Kristen. Silakan Ustadz dulu. Monggo Ustadz. Oke. Anda diam dulu. Silakan Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui oleh teman-teman Kristen sebelum saya ke ayat, Islam itu datang
Pertama, banyaknya saudagar, banyaknya orang kaya, banyaknya orang yang bergelimang harta. Dia tidak membatasi jumlah istri, bahkan dia istrinya ada di mana-mana. Merujuk kepada peristiwa sebelumnya juga, bagaimana istri para nabi itu banyak. Ada yang nyampe 100, ada yang nyampe 700. Karena belum ada batasan. Begitu Islam datang diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Jadi menikahlah salasa 3 atau ruba'a 4. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, cukup 1. Nah, 2, 3 dan 4 jangan berharap oten yang setiap hari kerja aja siang malam. Enggak ada. Itu untuk orang-orang yang level hartanya yang sudah melampaui kecukupan. Bagaimana dia tukang kemana orang kaya raya yang secara finansial dia cukup. Bukan orang miskin. Makanya kalau tidak sanggup, cukup 1 saja. Itulah aturan di dalam Islam. Dan itu juga mengingatkan contoh para nabi sebelumnya yang sudah ratusan, ada yang 700. Islam datang dibatasi. Kan gitu. Zaman Rasulullah ada yang istrinya 9, maka itu yang 5 suruh diceraikan karena maksimalnya 4. Itulah yang ada di dalam Islam. Sudah aturan, Tad, syarat nikah lagi, Tad. Syarat sahnya nikah. Silakan, Tad. Oh, syarat sah nikah di Islam baligh, berakal, muslim, ada wali, kan gitu, ada wali, mahar, itu diantaranya, kurang lebih 5 poin itu harus ada. Anissa yang 4, Ustaz. Oke, cukup, udah dijawab. Sekarang Pak Dongkin lagi hukum nikah di Kristen dan syarat nikah. Silakan. Oke. Kawin, kalau di Kristen kawin, sorry, silakan. Kawin ya, kami enggak sebenarnya perkawinan kami menggunakan perkawinan bukan pernikahan. Jadi Tuhan menyuruh manusia untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Itu sebenarnya dasar daripada setiap orang Kristen menikah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, itu di Kejadian. Nah, berikutnya, bagaimana prinsip rumah tangga dalam kekristenan? Paulus mengatakan, aku lupa ayatnya itu, bahwa dia kepala daripada perempuan adalah laki-laki dan kepala laki-laki adalah Kristus. Ya, begitu dia. Jadi memang ini Bang, saya moderator motong Bang, izin ya. Syaratnya, syaratnya menikah itu loh di gereja. Syarat apa yang harus dipenuhi? Silakan. Oke, syarat menikah. Syarat kawin, sorry lagi syarat kawin. Oh, syarat kawin sama. Sebenarnya agak-agak ada kesamaan ya. Dianggaplah dulu sama pernikahan dalam Islam, perkawinan dalam Kristen. Jadi kalau dalam Kristen syarat menikah atau kawin itu adalah tidak boleh memiliki istri. Dia kalau atau dia duda yang sudah mati bisa menikah lagi. Tapi jika dia masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, contoh saya ini masih ada istriku dan aku mengambil istri kedua, maka gereja melarang menikah 2 kali. Itu dia. Lain hal dia memaksakan diri atau hukum itu syaratnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kawin, gitu. Syarat sebelum menikah itu diberkati gereja, melaporkan, bersepakat dulu dengan contoh laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga. Setelah bersepakat, mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, setelah Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui pendeta, lalu sahlah mereka menjadi suami istri, begitu saja. Oke, baik. Sekarang Ustaz Alip boleh sangga-menyangga berdua dengan catatan tidak boleh menyerang personal, tetap beradab. Ustaz Alip duluan lagi, silakan Ustaz. Oke, baik, terima kasih Bang Andi. Kalau tadi dia mengambil dalil pernikahan itu di perjanjian lama di Kejadian, maka konsekuensinya aturannya masih berlaku. Apa itu? Tentang poligami. Makanya ada Salomo, ada Raja Daud, kan gitu ya. Mereka berpoligami dan aturan di dalam Ulangan juga harus diterima. Apabila seseorang mempunyai 2 orang istri,
yang seorang dicintai dan yang lainnya tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri anak yang tidak dicintai. Maka pada waktu itu ia membagi warisan, harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak yang istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai. Artinya, kalau merujuk kepada perjanjian lama tentang perkawinan atau pernikahan, ya udah, poligami itu ada. Makanya banyak orang Kristen yang mereka juga masih poligami, tetap poligami. Kenapa? Karena tidak ada aturan batasan. Gitu. Ujung-ujungnya ngambil dalilnya perjanjian lama tadi. Ya udah, berarti nggak ada batasan di Kristen. Memang nggak ada batasan, cukup satu istri itu nggak ada. Gitu. Apalagi merujuk perjanjian lama dalilnya. Gitu aja sih, Bang Andi. Silakan Pak Dongking ditanggapi. Oke. Yang aku katakan tadi tentang Allah, aku nggak mengatakan aturan. Allah menyuruh untuk menikah bertambah banyak, penuhilah bumi, itu yang aku bilang. Lalu yang Abang Alip tadi sampaikan adalah hukum Musa tentang pernikahan imamat, artinya tentang hukum-hukum Tauratnya itu, tentang pernikahan di masa sebelum Kristus datang. Sebelum masa Kristus itu adalah masa Taurat, benar. Yesus pun melaksanakan hukum Taurat, benar. Itu dia. Namun setelah Yesus Kristus turun ke dunia dan dia mati di kayu salib, dia kan mengatakan selesai. Artinya hukum Taurat sudah selesai. Muncul yang namanya perjanjian baru. Perjanjian lama itu disitulah ada Taurat. Tetapi setelah perjanjian baru, perjanjian lama enggak lagi berlaku seperti itu. Enggak lagi mutlak dia menguasai manusia. Enggak lagi mutlak dilaksanakan. Nah, di perjanjian baru muncullah peraturan baru. Yaitu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam artian di situ diambillah kesimpulan oleh Bapak Gereja bahwa tidak ada perceraian dalam kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak boleh mengambil lebih dari satu istri. Itu dia. Jadi orang Kristen tidak boleh memiliki satu istri. Kalaupun ada orang Kristen yang memiliki lebih dari satu istri, dia tidak diberkati gereja. Dia itu memaksakan kehendaknya. Itu dia. Nah, pertanyaan sama Islam. Sekarang aku menanya ke Bang Alip. Tadi kan Bang Alip nanya ke aku gantian ya. Oh iya boleh. Bang Alip. Aku mau bertanya. Sepengetahuanku nanti bisa diralat. Istri Nabi Muhammad ini ada 9. Termasuklah Maria Koptik, Hafsah dan sebagainya. Mungkin nama abang lebih tahu. Dan ditambah lagi diperbolehkan Nabi mengambil tawanan perang, perempuan-perempuan tawanan perang menjadi istrinya, tambahan dari 9 orang ini. Pertanyaannya, bagaimana mungkin, siapa yang membuat peraturan itu? Apakah Allah yang membuat atau Muhammad sendiri yang mencetuskan itu? Silakan. Ustaz Salib, kami Ustaz. Oh sorry. Ya di dalam aturan Islam, tadi kan sudah ada, bahkan itu lebih dari 9, itu tidak ada masalah ya di situ. Nah aturan tawanan perang itu bukan di dalam Islam dikenalkan. Kalau Anda baca perjanjian lama, di perjanjian lama juga ada itu. Kalau di dalam kitabnya perjanjian lama, nabi-nabi terdahulu. Nanti saya tampilkan sebentar ya. Nanti saya tampilkan. Nanti saya tampilkan. Iya, sorry. Tadi saya kemut kalau dibilang saya terdiam. Nah, artinya begini teman-teman. Lucunya di sini adalah ngambil perkawinan di dalam perjanjian lama, tapi aturannya katanya dihapuskan. Kalau aturannya sudah dihapuskan, berarti tidak ada aturan lagi. Terus ketika tadi dia katakan boleh bercerai kalau dia itu sudah meninggal. Lah, kok jadi membahas tentang perceraian? Cukup satu istri itu di mana di Kristen diajarkan? Itu nggak ada. Dan lagi-lagi aturannya tadi dari gereja, bukan dari kitab pengajaran Yesus maupun kitab para nabi. Nah itu bahayanya kalau dalam Kristen. Jadi nggak ada aturan yang tepat. Makanya saya bilang tadi,
Kenapa banyak orang yang masih poligami di dalam Kristen? Karena mereka mengimani tidak ada batasan. Tidak Bang, ada batasan di dalam Kristen. Bukan itu Bang. Siapa? Ntar dulu, jangan disela orang ngomong. Anda juga ngomong, saya nggak selalu. Santai-santai. Peraturan di sini. Anda mau ngomong panjang 6 hari nggak dipotong. Silakan Ustaz, selesaiin dulu. Yaitu tidak ada aturan batasan punya istri di dalam ajaran Kristen, itu nggak ada. Kalau aturan dalam pernikahan poligami itu ada di Perjanjian Lama. Kita fokus. Aduh ya Allah, kok Kristen nggak bisa diatur hidup di Indonesia ya? Sabar dulu, kan aturannya nggak boleh motong orang bicara. Anda tadi ngomong panjang loh nggak dipotong, gitu. Ya udah, sekarang giliran Anda, monggo. Oke, masukku begini, agak sedikit rancu aku, siapa yang memberikan aturan kepada Nabi sehingga dia bisa memperistri 9 ditambah lagi dengan tawanan perang. Kalau ada perempuan yang menyerahkan diri sama Nabi bisa diambilnya, itu apakah Allah yang memerintahkan atau Nabi sendiri yang membuat aturan itu terhadap dirinya sendiri? Terima kasih. Silakan Ustaz dijawab. Ya, boleh. Itu aturan di dalam Islam. Di dalam Islam, korban peperangan, wanita, contoh ketika dia itu wanita, itu boleh diambil. Itu di dalam Islam boleh. Di dalam Islam itu boleh. Wanitanya seperti itu. Nah, sebentar ya, saya lagi siapkan datanya. Ketika di dalam kitab Perjanjian Lama, wanita dari korban tawanan perang pun boleh diambil. Ya, sebentar ya, saya tidak boleh asumsi. Makanya saya bilang nanti saya tampilkan datanya. Tapi adanya memang di dalam kitab Perjanjian Lama. Kan gitu, ada di dalam Perjanjian Lama, bukan di dalam kitabnya Kristen. Ya. Nanti saya siapkan dulu ya, saya siapkan dulu datanya ya. Karena dari tadi saya ngobrol dengan tidak pakai data. Maksudnya tidak pakai sambil share data, oke? Saya lupa posisi ayatnya. Atau gini, Anda tahu nggak bahwa ada ayat seperti itu di dalam kitab Perjanjian Lama? Setauku tidak ada ayat memerintahkan untuk mengambil tawanan-tawanan, mengawini tawanan-tawanan itu, perbuatan tercela itu bagi ke apa? Mantap. Inilah yang saya dari tadi tunggu-tunggu. Saya bukain ya. Nah, itu maksud saya. Tunggu bantahannya dulu nih, tunggu bantahan. Nah, di sini ada ini Bible Alkitab Tahanan Perang. Ulangan 21 10 sampai 14. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhanmu Allahmu di sini menyerahkan mereka ke dalam tanganmu sehingga engkau menawan mereka dan engkau melihat seorang perempuan cantik di antara para tawanan dan engkau ingin mengambilnya menjadi istrimu, kemudian engkau harus membawanya ke rumahmu, maka haruslah ia mencukur rambutnya dan memotong kukunya dan seterusnya. Ini boleh. Tapi ini Perjanjian Lama. Makanya dari tadi saya nunggu kekuatan bantahanmu gitu. Ternyata kau sendiri tidak pernah baca kitabnya. Kau buka di Ulangan 21 nomor 10 gitu. Jadi kalau ada cewek yang cantik, korban dari tawanan perang itu boleh diambil. Boleh jadi istrinya. Nah gitu. Ini adanya di Ulangan tapi gitu ya. Oke? Nomor 11 lebih jelas itu Ustaz. Nah, nomor 11-nya lebih jelas. Tadi saya belum tuntas bacanya, kepanjangan. Kan gitu ya. Nih. Ia harus menanggalkan pakaiannya yang dikenakannya waktu ia ditawan. Pakaiannya juga harus ditanggalkan. Ia harus tinggal di rumahmu dan meratapi ayahnya dan ibunya sebulan penuh. Sesudah itu engkau dan seterusnya lah. Sesudah itu engkau boleh menghampiri dan menjadi suaminya. Itu ada. Ada ya? Ada ya? Oke? Wanita tawanan perang boleh diambil, nggak boleh berpakaian, boleh dibawa ke rumah. Ada ya? Ada. Ada dong. Oke, silakan Pak Dengki, bisa nggak? Bisa nggak? Oke. Ya. Sekarang Alif aku tanya dulu, itu kitab yang Anda bacakan itu ditulis kitab Musa atau tidak? Taurat atau tidak? Dibantah dulu Iya, tunggu dulu. Aku kan Kristen ini. Aku kan bukan Yahudi.
Jadi itu kitabnya itu kitab Taurat kan, bukan Kristen kan? Jadi Kristen tidak pernah menyarankan untuk mengambil istri lebih dari satu. Tidak ada itu. Tidak ada Tuhan menyuruh agar. Ini kenapa jadi oleng gini ya? Biarin dulu. Bukan begini. Biar kita fair, itu ajaran itu adalah ajaran Musa, bukan ajaran Yesus. Tadi gini Pak Dongking, saya potong, saya moderator. Di awal tadi diskusi, Anda memakai perjanjian lama juga. Perjanjian lamanya bukan Taurat loh. Izin dulu Bang. Beranak cucu lah kamu perintahnya. Itu ambil di mana itu Bang? Betul. Kejadian. Bukan Taurat, bukan. Mulai Taurat itu, Hendy, adalah ulangan, bilangan, imamat dan seterusnya. Kejadian itu, penciptaan itu belum lahir. Jadi dipilih-pilih. Bukan. Ketika apa? Ketika Musa itu jauh sebelum penciptaan. Musa itu jauh sebelum Abraham. Di ketika Abraham dan Ishak belum ada Taurat, nggak ada Taurat itu. Jadi Taurat itu. Kesimpulannya gini aja Bang, Taurat itu ada setelah Musa. Musa lah yang menerbitkan Taurat. Dengerin, saya moderator. Kesimpulannya, ya Anda memilih-milih yang Anda sukai gitu. Bukan begini. Itu kami nggak Taurat sudah selesai. Kami sudah batal Taurat. Oke, Taurat nggak dipakai lagi gitu ya? Oh enggak. Untuk itu Taurat itu kami nggak pakai lagi. Oke, baik, cukup. Bagus, jujur, Taurat nggak dipakai lagi, Tat. Ustaz lagi, silakan Tat. Sudah selesai di kayu salib. Ya udah gantian, Ustaz Alif lagi, Ustaz. Ya udah, kalau Taurat nggak dipakai lagi, udah nggak ada aturan di Kristen. Semuanya sudah dibatalkan. Mau diskusi apa kita? Baru. Cuman gini, saya tanya, yang berfirman dalam iman Kristen di kitab Taurat itu Yesus atau bukan? Tunggu dulu. Nanti ku jawab. Ya saya tungguin. Iya, tunggu. Pertanyaan belum ku jawab, Alif. Aku tanya, pertanyaanku jangan lari lah. Artinya. Nggak lari. Sebentar, belum kau jawab pertanyaanku tadi. Apakah Muhammad memperistri 9 orang ditambah dia diperbolehkan juga memperistri budak? Ada aturannya. Sebentar. Apakah itu perintah Allah Subhanahu wa taala atau ada aturannya di dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum al-ayah. Itu di dalam surah An-Nisa ayat 24. Bagaimana di situ illama malakat aimanukum, apa yang kalian miliki dari aiman itu adalah wanita dari korban perang. Itu boleh diambil karena dia statusnya budak, kan gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sejalan dengan Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 10. Ternyata di dalam aturan Torah Musa 10 Ulangan 21 10 sampai 14 itu juga wanita tawanan perang boleh diambil, boleh dilucuti pakaiannya, boleh serumah. Itu ada aturannya. Gantian. Kan gitu. Pertanyaan saya, yang berfirman di Perjanjian Lama itu Yesus atau bukan sih sebenarnya yang jadi iman Kristen karena Yesus katanya Tuhan? Bentar. Oke, dulu kita Alif, berarti yang gini bang, saya moderator ya. Anda kan tidak memakai Torah. Pertanyaan Ustaz Alif, kalau Anda tidak memakai Torah, apakah Yesus yang berfirman di situ atau bukan? Itu dulu bang. Yang berfirman di situ adalah Allah, bukan Yesus. Aku nggak bilang itu bukan Yesus. Yesus belum ada. Tuhannya Kristen belum ada. Ya. Yesus, ya pasti Yesus ada 2000 tahun yang lalu. Iya, belum ada Tuhannya Kristen, makanya nggak ada tuh. Kalau aku bilang intinya ada, adalah, entar dulu, intinya kesimpulannya Perjanjian Lama itu bukan aturannya Yesus, betul? Betul ya Pak Dongking ya. Perjanjian Lama bukan aturannya Yesus, tapi Anda ambil juga tadi beranak cucu lah. Yang memerintahkan beranak cucu di situ Yesus atau bukan? Silakan. Itu tadi pertanyaannya ya. Iya betul Bang Adi. Ya, kembali ke data yang dia percaya. Yang memerintahkan beranak cucu itu Yesus atau bukan? Silakan Pak Dongking, monggo. Dibuka mic-nya Bang. Jangan sampai nggak enak nih.
Hendy, Kalau ada jawaban nih. aku sekarang lagi berhadapan sama si Alip atau denganmu atau Alip? Saya moderator, Bang. Saya Iya, moderator itu. biarkan si Alip dulu yang berhadapan sama aku. Moderator itu mengembalikan ke topik, Bang. Itulah gunanya ada moderator. Ya, silakan. Kayak mana? Perintah beranak cucu lah kalian, yang memerintahkan itu Yesus atau bukan? Yang kau baca di situ Yesus yang perintahkan atau bukan? Ya, saya tanya Anda lah. Apa yang tertulis itulah jawabannya. Iya, yang memerintahkan itu Yesus atau bukan? Apakah ada Yesus di perjanjian lama? Berarti bukan Yesus. Aku gak bilang begitu. Kalau begitu Anda kawin bukan perintah Yesus. Oke, cukup. Lanjut, Ustaz. Ya udah macet. Itu dia. Alif tidak berani jawab bahwa itu perintah Allah atau tidak, dia nggak berani jawab. Loh, perintah Allah udah bilang surah An-Nisa ayat 24, malah saya sebutkan ayatnya gimana sih? Berarti Allah menyuruh Muhammad untuk bebas mengawini semua perempuan sesuai dengan di situ kan wanita tawanan perang pembahasannya kan gitu. Berapa banyak tawanan bisa dikawini Muhammad? Ini nggak ada. Nah, contohnya di sini di dalam kitab Ulangan 21. Ulangan 21 mengatakan tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Lah ini kitab Anda sendiri. Wanita-wanita itu boleh diambil. Apa perlu saya baca lagi? Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, yang tadi yang cantik, yang elok, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu. Itu diabaikan oleh Kristen. Itu bukan perintah Yesus. Bukan, itu sudah tidak berlaku lagi. Bukan katanya. Itu tidak berlaku lagi. Jadi tidak bisa berlaku, bukan urusan Yesus itu. Yang berlakunya apa yang berlaku? Jadi Alif, yang berlaku apa? Sama aku bukan pengikut. Yang berlakunya apa? Saya tanya, yang berlakunya di Kristen apa? Aku pengikut perjanjian baru. Iya, yang berlakunya apa sekarang? Perjanjian baru sekarang. Enggak apa-apa. Jadi Alif, Taurat Musa perjanjian baru aja. Sekarang kembali ke topik perjanjian baru. Silakan pakai data di perjanjian baru, cara-cara kawin di perjanjian baru. Jadi silakan. Alif menyerangku dengan Taurat nggak bisa karena aku nggak menggunakan Taurat itu. Anda pakai jadi perjanjian yang baru dikatakan Alif sekarang. tidak laku sama aku karena aku Kristen. Entar dulu. Saya moderator ini, saya ikuti arah Anda. Jadi sekarang Ustaz hilangkan perjanjian lama. Dia mau pakai perjanjian baru, hukum dan syarat kawin di perjanjian baru. Silakan. Nah, iya itu tadi pertanyaannya. Ada nggak aturannya? Coba. Ada nggak? Cari dulu kan datanya. Matius 19 nomor 6 sampai 9 itu. Saya kasih yang apa itu? Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Loh, kalau dia bersatunya dengan 3 wanita ya nggak boleh dipisahkan berarti. Iya. Boleh, nomor 9 nggak ada boleh dipisahkan kalau dalam keadaan ada yang zina. Lalu kita lihat begini. Kita lihat buah di lapangan. Fakta di lapangan. Jangan ke lapangan dulu. Jangan ke lapangan dulu. Belum saya persilakan ke lapangan. Pakai data dulu internet perjanjian baru. Moderatornya apa? Berat sebelah, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Syarat perjanjian baru, Bang. Silakan. Pakai perjanjian baru, syarat kawin. Aku lagi sekarang ya, Iya. Nah, setelah mengambil kerangka acuan di Kejadian, tapi itu bukan Taurat itu, bahwa perintah Tuhan untuk beranak cucu masuk ke perjanjian baru, bahwa apa yang dipersatukan Allah, benar yang kau bilang tadi Hendy, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi benar, jadi memang begitu. Jadi baiklah istri menghormati suaminya. Benar itu, sama seperti Kristus adalah kepala itu pranikah. Gereja. Itu pasca nikah, ini pranikah. Dengar Hendy, itu aku Kristen. Itu pasca kawin yang ditanya Ustaz Ali. Kawin sebelum kawin. Aku nggak membantah Al-Quran loh. Kenapa jadi kau menerangkan Kristen? Sekarang Hendy, kau terangkan sama aku biar aku jadi pendengar. Karena kau lebih ahli dari aku dengerin aja lah. Karena kau bantah aku. Oke, silakan.
Nggak boleh kau bantah aku Hendy karena aku sebentar ya jangan dibantah ya aturan Kristen. Saya baca dulu ya. Ada beberapa dalil. Ada beberapa dalil. Saya buka dulu ya. Nanti kau tolong jangan kau bantah ya, tapi kau jelaskan. Misal begini ya. Saya buka di mana? Kol. Aduh sebentar, ini mana sih? Mana Kolose? Oh ini. Kolose 3. Saya buka dulu ya. Nah, ini ada begini bunyinya nih. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini hamba, budak yang tadi tawanan perang contoh misalnya, disuruh turut nggak? Taat nggak kepada tuannya? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Hamba disuruh taat kepada tuannya. Benar. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, kalau tuannya nyuruh ke kamar tuannya boleh nggak di sini? Dalam segala hal. Itu bukan berarti disuruh makan tai juga gitu. Nggak gitu. Loh, jadi dalam segala hal loh. Dalam segala hal. Segala hal itu bukan berarti masuk ke dalam dosa. Jika kok dosa? Suruh taat dalam segala hal. Ini sesat berpikir. Logical fallacy. Sesat berpikir? Pertanyaannya logical fallacy. Kok logical fallacy? Alif, jangan suruh taat dalam segala hal. Jangan kau membengkokkan kesimpulan. Kesimpulanmu yang salah. Kesimpulan? Nggak begitu. Segala hal. Kalau tuannya nyuruh ke kamarnya boleh nggak di sini? Ini kan hamba. Kalau di perjanjian lama kan tadi boleh. Saya potong dulu. Kita bahas dulu bahasa Indonesianya. Dengerin. Apa maksud segala hal? Silakan. Segala hal bukan berarti serta-merta hal yang tidak baik. Segala hal yang baik. Itu dia. Oke, segala hal yang baik doang. Lanjut. Ya nggak jadi segala hal. Itu penafsiran nggak ada. Berarti kalau begitu saya tanya. Aturan di dalam kitab ulangan tadi itu tidak baik. Aturan Tuhan. Aturan Tuhan di dalam ulangan tadi tidak baik. Untuk perjanjian itu nggak berlaku lagi karena sudah tidak layak lagi. Lah, tapi dalam segala hal di sini. Enggak, saya tanya, aturan Tuhan di dalam perjanjian lama itu baik atau tidak? Pada saat perjanjian lama itu aturannya baik. Baik. Berarti segala hal ini itu termasuk kebaikan kan? Segala hal. Sekarang begini, aku tanya kau. Iya. Di Taman Eden Tuhan mengatakan. Taman Eden, jangan bawa Taman Eden, nggak ada, itu perjanjian lama guys. kita biar kita compare perjanjian baru aja bro. Perjanjian baru aja bro. Sebentar. Perjanjian baru aja. Sekarang begini, biar aku apakan tentang segala hal ini. Semua yang di taman ini bisa kau makan. Kata Tuhan. Gak ada urusannya soal makan, ini soal kawin, weh. Apologet ini kalau diterangkan langsung dipotongnya. Yang penting kuarahkan ke arah keinginanku biar aku menang. Begitu. Enggak menang-menang itu kembali ke topik ya. Oke. Biar ini sebagai moderator itu saya kembalikan ke topik. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu biar ada topik. Dengarkan dulu ya. Sebagaimana topik awal Ustaz Alif tadi. Dengarkan dulu Bang, izin ya. Tadi di situ ada perintah beranak cucu lah. Ada beberapa orang ternama di dalam Bible, terutama di Perjanjian Baru. Ada Yesus sebagai tokoh, ada Paulus juga, ada Markus, Lukas, Yohanes, dan Matius sebagai penulis begitu. Apakah nama-nama yang saya sebut tadi ini mengikuti perintah Tuhan untuk beranak cucu? Silakan Anda jawab. Mengikuti. Mereka ini ada namanya karunia untuk tidak menikah. Paulus itu tidak menikah. Membangkang. Saya ulang ya. Apakah Yesus, apakah Paulus, apakah Yohanes, Matius, Markus, Lukas ini mengikuti perintah Tuhan untuk beranak cucu? Silakan.
Dia nggak menikah, ada yang tidak menikah, apa rasul-rasul itu? Jadi penulis ini termasuk Paulus membangkang perintah Tuhan ya? Oh tidak. Loh kenapa dia nggak menikah? Bukan sebuah kalau nggak sebuah keharusan harus menikah. Loh itu. Nggak begitu juga. Lah. Kalau memang tidak menikah, bukan berarti karena tidak menikah menjadi berdosa. Salah. Berdosa bang, karena disuruh menikah. Bang ini ya. Nah, makanya Hendy, biarlah pendeta yang menerangkannya biar nggak kacau. Loh kok pendeta yang ambil alih apa urusan? Bang Andi. Karena Bang Andi. Saya izin tambah ini nggak penguat dalilnya membantahkan asumsi dia. Tadi kan sebenarnya saya masih ada satu lagi, saya bilang kan tadi baru satu. Nah, berikutnya di dalam Petrus, nah ini saya biar tidak hilang ya. Biar tidak hilang saya geser, saya siapkan. Nih ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayo. Kepada yang bengis pun disuruh tunduk. Petrus berapa itu apa Alif? Biar aku buka. 1 Petrus 2 18. Tadi hamba suruh tunduk dalam segala hal. Ternyata jangankan kepada orang baik, yang bengis pun. Ayo, mau dibantah gimana lagi? Sebentar. 1 Petrus buka dulu ya, agar jangan kita saling memelintir ayat agama orang. 1 Petrus 2 ayat berapa? Ustaz Alim nggak melintir, dia bertanya. 18. Bentar. 1 Petrus 2 ayat berapa, Alif? 18 sampai 25. 18. Ayat 18 sampai nih. Ya baca aja di 18. Ini, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, ya benar. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Masalahnya di mana? Berarti suruh tunduk patuh juga kan dalam segala hal kepada siapapun? Iya, benar. Berarti benar tadi. Tidak dibatalkan tuh, kalau dia suruh ke kamar ya ke kamar. Oh, nggak begitu. Loh kok nggak begitu? Yang bengis. Kenapa nggak begitu? Begini. Justru itu di dalam Kristen loh. Ini kan tadi ini suruh tunduk dalam segala hal. Itu harus, ya kan? Dalam segala hal. Ternyata sama orang yang bengis atau orang yang jahat pun tetap suruh tunduk. Iya, biarkan aku menerangkan, kan aku Kristen, bukan kau yang Kristen. Ya iya dong, Anda yang Kristen biasanya melintir ayat. Kalau saya kembali kepada ayat gitu bedanya. Alif, jangan kau buat kesimpulan, biarkanlah aku. Gak ada yang buat kesimpulan. Biar Alif, aku nggak berani menerangkan Al-Quran karena aku bukan orang Islam. Ya benar lah. Biarkanlah orang Kristen menerangkan Alkitabnya. Ya silakan. Kalau 3:22 dengan 1 Petrus 2:18. Al-Quran, aku salah. Itu bukan jurusanku. Ya udah silakan terangkan bang. Nggak dipotong silakan. Begini. Yang ayat 18 ini dikatakan setiap kita harus tunduk kepada pemimpin kita, kepada penguasa kita. Nah, baik dia hamba kepada tuannya. Jangan dipelintir. Kepada tuannya. Sebentar tadi ya, biar ku baca lagi. Ini udah jadi lari ini. Nah, artinya itu kalaupun ada tuan yang bengis, artinya dia kejam, contohnya kasar begitu, ya dia tetap tunduk agar jangan dia menjadi korban tuannya itu. Bukan berarti pertanyaannya tunduk agar tidak jadi korban. Gimana sih? Sebentar. Tunduk agar tidak jadi korban ini gimana? Kalau ada tuan bengis tunduk, korban dia. Sorry, lanjut. Begitu agar jangan terpotong-potong. Nah, apakah semua tuan yang bengis itu memperkosa? Enggak juga. Jika aku sekarang aku laki-laki, kenapa lari ke sono ya? Sebentar. Ini dinyatakan kepada semua orang harus tunduk kepada tuannya, baik tuannya yang ramah ataupun yang bengis, tunduk kepada tuan. Inilah ajaran itu. Tetapi jangan diserempet-serempetkan terhadap pemerkosaan, itu nggak benar.
Contoh. Jika adalah tuan yang bengis menyuruh masuk ke kamar, apakah harus diiyakan atau tidak? Jawabannya tidak. Itu harus iya. Harus tunduk itu. Salah. Gimana sih? Jadi begitu. Sekarang andai ada laporan pribadi. Inilah disuruhnya tunduk kok jadi dibantah isinya. Tetapi maka aku bilang biarkanlah orang Kristen menerangkan Alkitabnya agar jangan salah, karena kau Islam lah yang menerangkan ini, maka bukan menerangkan, menggelapkan namanya. Oke, begitu. Nah, di sini disuruh apa? Di sini disuruh apa nih bunyinya? Yang menerangkan Al-Qur'an biar saya Pak, kalau Bapak nggak tahu. Coba. Ini disuruhnya apa? Tunduk atau bantah? Secara Islam dia saya tahu Pak. Coba. Disuruhnya tunduk atau bantah? Tunduk. Kenapa tadi Anda ajarkan membantah? Tunduk kepada apa yang disuruhnya, yang disuruh oleh si bengis itu. Iya, walaupun bengis kan? Bengis. Iya. Apa sekarang ku tanya dulu kau, apakah bengis itu artinya memperkosa? Loh, bengis dong, lebih parah. Sekarang apakah setiap orang bengis itu memperkosa? Dengerin Bang. Orang yang namanya bengis itu tindakannya pasti nggak benar. Setuju? Lanjut. Benar ya Ustaz Alif ya? Atau kita bahasanya lebih kasarkan lagi, maniak gimana? Janganlah. Lah iya makanya. Kok dipelintir terus? Apakah tindakan bengis itu baik atau tidak? Silakan Bro Dongking. Jadi begitu. Kalian nggak mampu membahas ini, tapi kalian bahas. Begitu atau begini? Nggak jurusan kalian, tapi kalian so ahli di bidang yang bukan bidang kajian kalian. Pertanyaan Ustaz Alif, apakah tindakan bengis itu baik menurut Anda? Apakah bengis itu belum tentu jahat? Oh ya? Betul. Jadi ada orang bengis baik tindakannya ya? Mau dia untuk sebuah tujuan, dia harus kejam. Kejam tidak berarti jahat. Oh, kejam tidak berarti jahat. Betul. Dia tegas, tapi kelihatan semacam beda tegas dengan kejam. Tegas beda dengan kejam. Ada namanya metode gaya orang ini kan punya bermacam-macam gaya. Ada dia memang kejam, tetapi dia untuk kebaikan. Bang Handi dan Pak Arif semua, saya izin sholat dulu ya. Nanti lagi. Itu. Jadi disinilah kerja kalian memelintir-melintir jadi salah arti, menyesatkan kalian terhadap umat Kristen. Ya udahlah, terserah kamu aja Bro. Begini Bro, kembali ke topik ya, izin ya. Ini tadi dari awal sih sebenarnya harus diluruskan. Beranak cucu lah kamu. Ini perintah beranak cucu. Ini perintah Tuhan kan? Betul ya Bro? Betul. Oke. Kalau perintah Tuhan itu dilanggar dosa apa kagak? Itu perintah Tuhan beranak cucu lah, nggak harus. Loh, perintah kok nggak harus? Nggak harus. Perintah Tuhan beranak cucu lah, itu perintah, artinya disuruh kawin. Iya. Lalu kalau Tuhan menyuruh, terus orang tidak melakukan, dosa atau tidak? Kalau ternyata dia nggak dapat jodohnya gimana? Ntar dulu, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan menyuruh, terus tidak dilakukan, dosa atau tidak? Dia nggak ketemu jodoh, ya nggak dosa lah. Oke, baik, kita cek orangnya ya. Satu-satu. Yesus tidak kawin, dia melanggar perintah Tuhan atau tidak? Oh, dia nggak. Baik. Paulus nggak menikah. Melanggar atau tidak? Tidak. Baik. Lukas. Udah capek kan, langsung aja lah. Kok macam mencari kutu kita? Penulis Bible, termasuk tokohnya yang nama Yesus, tidak ada yang kawin. Kenapa? Alasan mereka jomblo kenapa? Silakan. Oh, memang mereka memilih untuk tidak menikah? Banyak kali itu berjamaah jomblo. Jadi ditambah lagi Bang, ada pastor gak menikah itu. Itu melanggar perintah Tuhan semua tuh. Oh enggak, itu mereka orang di gereja Katolik kok pastor itu enggak ada nikah, itu Paus Yohanes Paulus enggak ada menikah itu.
Kenapa? Menurut Anda kenapa mereka nggak kawin-kawin ya? Nah, itu dia. Biarlah ini bidang kajian pendeta, nggak mampu kalian nerangkan itu. Oke, baik. Saya maklum kok, Bang. Jadi nanti pendeta lah yang kita tanya, kenapa sih para penulis tidak kawin? Aku tahu gitu sih, tapi kalian dikuterangkan pun kalian akan percuma juga. Coba inti-intinya aja, Bang. Begitu dia. Jadi Paulus itu, aku lupa ayat, dia berkata ada itu karunia untuk tidak menikah. Itu tidak menikah itu Tidak kawin. Iya, itu karunia. Jadi sekalipun pada kejadian itu dikatakan Tuhan menyuruh kan agar beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tetapi bukan serta-merta kalau tidak kawin lalu berdosa. Salah. Itu ada juga dia di perjanjian baru itu. Paulus berkata bahwa biarlah karunia tidak menikah. Ayatnya aku lupa. Tidak menikah. Tapi jika kau tidak sanggup menahan nafsumu, menikahlah aja. Abangku Dongki yang terhormat, Anda orangnya baik sebenarnya. Kita udah lama berkawan ya. Ini loh Bangku, boleh dong kita berspekulasi. Dan jangan melarang orang berpikir. Dan bisa bertanya. Boleh. Setiap berpikir adalah hak pribadi, hak mutlak. Oke, untuk itu hasil daripada pikiran teman-teman semua di sini, bisa nggak sih saya bertanya, boleh. Apakah orang-orang yang saya sebutkan tadi ini normal secara kelaki-lakian menurut Anda? Normal. Kalau normal, kenapa nggak kawin? Dia memilih untuk tidak kawin. Kok jadi Anda penasihat hukum mereka? Kok Anda jadi juru mereka? Ada, makanya aku bilang sekalipun tidak kawin bukan berarti jadi dosa. Pertanyaan saya, kok tahu Anda normal? Normal itu ya kawin lah. Namanya juga 100%. Normal. Kasihan loh, mereka hanya mohon maaf sekali lagi ya. Masa cuma dipakai pipis doang? Pastor banyak itu untuk pipis doang itu. Dongki ada aja lu. Apa sih itu? Jadi Bang Hendy, jangankan pastor, saya aja istilahnya normal tapi nggak menikah. Coba lu juga ya pas saya, lu pakai kencing doang ya pas. Iya, jadi gini loh Bang Hendy, terkait dengan alat-alat vital tadi itu, alat kelamin tadi itu, bukan orientasinya untuk berhubungan badan. Jadi alat vital itu orientasinya bukan berhubungan badan, tapi untuk apa? Untuk pencernaan awalnya kan untuk pencernaan. Pencernaan. Untuk pipis juga kan? Untuk pipis. Itulah bagian dari pencernaan Bang Hendy. Oh ya. Selain pipis, fungsinya apa? Fungsinya beranak pinak, beranak cucu. Kenapa lu nggak pakai fungsi yang kedua itu? Oh, kita kan udah di materai gitu loh. Jadi kita nggak ada lagi tentang dunia lagi yang kita pikirkan Bang Hendy. Udah tentang kemuliaan Tuhan. Nah, terus ada juga yang mempergunakannya kan? Kuat, gimana tuh? Itu kan oknum. Jadi terkait dengan masalah Yesus tidak menikah, dia kan Tuhan, makanya kita mau seperti Tuhan. Kita nggak punya istri, nggak punya keturunan, lebih enak nggak punya keturunan, nggak punya istri. Buktinya Bang Hendy, saya sendiri di rumah nggak pernah berantem, nggak pernah bertengkar. Artinya ada kedamaian. Kalau ada istri pasti ribut gitu loh. Bang Hendy kemana? Tetap monitor. Kang Cem. Iya Ustaz.